Hai cinta, apa kabar kalian? Kembali lagi bersama aku, Melin di Melin World. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah ada 3 file kartu ya. Jadi malam ini aku mau ambil tema yang misteri-misteri gitu. Jadi misteri cinta. Apakah dia jodoh sejatimu? Aku percaya bahwa nggak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik ini dan kamu yang sedang bertanya-tanya, mencari-cari jawaban atas keraguanmu, orang yang bersamamu, tentang hubunganmu dengan si dia, mungkin ini adalah jawabannya. Seperti biasa, fokus dulu ya kalian. Untuk energi dan pertanyaannya, misteri cinta, apakah dia benar jodoh sejatimu? Gitu. Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? BTW, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di sini, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Aku ingin mengucapkan terima kasih banget dan banyak untuk teman-teman yang udah lama. Terima kasih untuk supportnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, salam kenal dari aku Melin. Dan untuk pembacaan kartunya, maaf, aku udah coba yang kayak biasa, tapi aku emang harus begini kayaknya aku upload. Tapi intinya mudah-mudahan ini bisa resonate dan bisa ngebooster energi kita ya, untuk berpikir lebih jernih, untuk healing dan segala macamnya. Aku disclaimer dulu, mungkin aja ini nggak cocok untuk semua orang, nggak apa-apa. Kalau nggak cocok, berarti kamu bisa coba lihat-lihat video yang lain. Kalau cocok, dengarkan. Tapi tetap harus bijaksana dalam mengambil keputusan apapun itu. Oke ya? Tanpa berlama-lama, kita mulai. Pikirkan orang yang ingin kamu tanyakan, apakah dia betul jodoh cinta sejatimu? Nah, aku singkirkan dulu ya 2 ininya. Kita fokus dengan file pertama. Ada burung darah. Dan ini orakelnya aku taruh di atas dulu ya. Kita lihat dulu. Oh, ada 3 of Pentacles, Queen of Wands, sama Temperance. Energi besarnya ada the Temperance and Temperance sih. Let go of control issues. Coba ya, aku lihat satu-satu. Ini. Jadi apakah dia jodoh sejatimu? Coba kita lihat. Nah, teman-teman, ini ada beberapa ya. Tapi yang perlu aku jelasin di sini adalah kalian yang nanyain ini adalah orang yang pengen cepet-cepet buru-buru kebelet gitu, yang pilih file ini. Sorry ya. Jadi intinya tuh gini, kalau untuk yang pilih file ini, yang pertama ada 3 of Pentacles, ada Queen of Wands, ada the Temperance. Kalau ditanya apakah dia jodoh sejatimu, ini terlalu cepat kalau ditanyakan. Karena kenapa? Ini sepertinya orang baru dalam hidup kamu, ataupun belum fondasi cintanya itu tuh untuk langkah yang selanjutnya itu tuh belum begitu kuat. Bukan berarti dia bukan cinta sejatimu. Dia memiliki potensi besar untuk menjadi jodohmu. Hanya saja kalau sekarang itu terlalu awal. Karena kenapa? Di sini fondasinya itu tuh bagus. Karena di sini kalian bisa kerjasama, bisa mengontrol situasi gitu. Tapi di sini sepertinya kamu atau salah satu di antara kalian itu tuh emang kebelet sih, aku lihat. Sorry ya. Queen of Wands itu lambang dari seseorang yang percaya diri, karismatik, dan penuh semangat.
salah satu menunjukkan kayak gini salah satu di antara kamu itu memiliki kepribadian yang menarik, energik, dan tapi juga mengontrol gitu. Mungkin aja ini adalah kamu yang sedang bertanya. Jadi aku tahu kamu begitu menginginkan orang ini dan memang sudah ada langkah awalnya gitu dalam hubungan kalian. Tapi ini terlalu cepat untuk memaksa dia untuk komitmen gitu. Masih ada hari-hari yang lain. Bukan berarti bukan. Dia memiliki potensi besar untuk jadi jodohmu. Hanya saja kamu butuh sabar ya. Karena di sini energinya bagus sih. Let go of control issues. Ini maksudnya kamu jangan, kalau kamu seorang perempuan yang nanyain ini, jangan menjadi jangan memiliki, kontrol energi maskulin kamu. Dalam artian kamu tidak boleh mengekang. Bukan sesekali. Kamu lihat dulu dia dengan baik. Karena aku lihat di sini kebanyakan yang pilih file ini tuh orang-orang cewek-cewek cewek-cewek bukan cewek independen sih, tapi lebih ke agak ke cewek alpha. Iya independen iya gitu. Jadi sifat kalian yang suka mengontrol kayak kalau maunya sekarang. Memang mungkin kebanyakan perempuan-perempuan tipe bossy ya, yang bisa ngatur, yang leader. Emang dia posisinya besar gitu. You have to understand that in the relationship situation, kamu harus pinter-pinter menjadi feminim gitu. Karena kenapa? Mungkin jodoh, iya betul, jodoh itu adalah urusan Tuhan. Tetapi yang namanya relationship, untuk ngedapetin itu, kamu harus paham bahwa pasangan, jodoh itu, hubungan itu juga permainan. Jadi pinter-pinterlah membawa diri, memainkan tarik ulur segala macam. Dan di sini kamu nggak boleh terlalu mengontrol isu kayak bulan depan kita nikah, kalau nggak nikah aku nggak mau sama kamu. Yang nggak gitu juga. Yang harus kamu lakukan adalah berupaya untuk membuat dia kayak terdorong untuk cepat-cepat nikahin kamu gitu. Apakah mungkin kayak kamu berkumpul dengan teman-temannya yang udah nikah sehingga bikin dia cemburu. Yang penting maksudnya tuh gini, boleh bener kamu yang pengen kayak kebelet nikah gitu ya, kebelet sama dia gitu. Tapi jangan kelihatan deh kalau itu tuh kalau kamu tuh langsung to the point gitu. Buatlah sedikit rencana yang sehingga membuat dia itu ke-trigger pengen cepat-cepat gitu. Ceritanya tuh gitu kalau untuk file ini ya. Kalau dibilang dia jodoh sejatimu, belum tentu. Karena ini ada potensi lepas juga. Kenapa? Karena kalau kamu terlalu ngontrol. Jadi untuk kamu yang nanyain perempuan, enggak sih, perempuan laki-laki sih sebenarnya. Sayang boleh, khawatir boleh, tapi jangan kayak suka mendikte gitu. Bossy. Kadang-kadang kamu harus melepaskan, bukan memberikan kebebasan seseorang, biar dia tahu istilahnya gimana ya, jalan dia balik pulang gitu. Tapi ini potensinya bagus karena kalian berdua bisa kerjasama dengan baik. Jadi kombinasi kartu-kartu ini sebenarnya menunjukkan potensi yang sangat baik untuk hubungan yang seimbang, saling mendukung gitu ya. Meskipun nggak bisa dipastiin juga dia ada jodoh sejati gitu. Tapi ini menunjukkan ada dasar yang kuat untuk membangun hubungan gitu, dan bisa dilanjutkan gitu. Jadi nggak usah terlalu baper-baper gitu ya. Kerjasama, semangat, dan keseimbangan yang ditunjukkan oleh kalian berdua itu tuh ada gitu. Sebenarnya elemen yang penting untuk hubungan yang sehat sih, dan berpotensi untuk jangka panjang. Hanya saja kayak aku bilang tadi, kamu harus pinter-pinter ngakalinnya. Sesimpel kayak kamu yang mau, tapi dia yang berpikir bahwa dia yang pengen ngasih itu ke kamu gitu. Ya pinter-pinter kalian lah. Maksudnya kalau masalah percintaan begini, kalian lebih bagusnya ke coach ya, ke coach
bukan ke di sini gitu. Tapi intinya tuh gitu, pinter-pinterlah memainkan hubungan, bukan pinter-pinter bermain dalam hubungan, karena pada dasarnya ya jodoh itu emang takdir Tuhan, tapi upaya kamu segala macam, jodoh itu, pasangan itu, hubungan itu juga adalah serangkaian permainan antara energi feminim dan maskulin, antara laki-laki dan perempuan, tarik ulur gitu-gitu aja sih sebenarnya. Coba sehingga apa, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose of the evidence in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Dan ini nih konfirmasi lagi bahwa sebenarnya ya untuk takdir kita nggak ada yang tahu, tapi ini sebuah langkah yang awal kebahagiaan dan ada apa namanya, bukan kejutan sih, tapi hal-hal baik yang ke depan menantinya kalau kamu mau gitu. Jadi intinya ini tuh konfirmasi lagi bahwa ini adalah hubungan yang baik. Kalau kalian belum jadian, berarti ini adalah hubungan yang ada kemungkinan besar bakal jadian. Kalau kalian belum menikah dan mau emang dengan orang ini, juga demikian, ada kemungkinan besar buat jadian sama orang ini. Tapi seperti aku bilang tadi, intinya tuh di sini kamu nggak boleh menjadi orang yang pengekang dan bosi dan mengatur semuanya, dan harus semuanya katanya itu, perkataan itu tuh harus kata kamu aja yang diturutin gitu. Walaupun kamu tahu dia tergila-gila sama kamu, tapi yang diakalin apa? Yang diakalin adalah bikin pasanganmu itu melakukan apa yang kamu mau, seolah-olah dia yang menginginkan hal itu untuk kamu, bukan kamu yang menyuruhnya secara gamblang gitu. I need to sort things out first before I can come to you. Karena ya itu tadi gitu ya, sebenarnya ada hal-hal lain dalam kehidupan seseorang. Dia harus nyelesain segala macam sebelum datang ke kamu gitu. Dalam artian boleh jadi mungkin aja ini memang untuk kamu gitu, ini orang sebenarnya memang untuk kamu, tapi kamu harus bersabar sedikit lagi gitu, harus lebih paham. Dan aku lihat ini memang sesuatu yang memang baru tumbuh gitu, bukan sesuatu, kisahnya ini untuk file 1 orang-orang yang memang baru, sebenarnya baru hadir, baru ini itu, sehingga potensialnya besar. Hanya saja kamu nggak boleh buru-buru. Oke? Aku rasa pesannya itu tuh jelas di sini ya. Terus aku lihat lagi apa yang bisa aku lihat ini. Oh ya, sarannya itu biarkan hubungan ini tuh berkembang secara alami tanpa memaksakan hasil. Ya seperti aku bilang tadi, fokus pada pengembangan diri dan harga diri kamu sendiri ya. Karena seperti aku bilang tadi, orang yang nanyain ini tuh adalah orang yang kayak apa ya, emang high level sih sebenarnya. Dan tapi ya yang disaranin juga satu lagi yang bisa aku lihat, lepasin ekspektasi gitu, jangan terlalu tinggi gitu. Dan apa ya, ekspektasi dari kriteria jodoh sejati gitulah ya. Dan percayalah pada proses dan timing yang seperti aku bilang tadi. Ini sebenarnya kayak aku rangkum lagi ya. Dan hargai juga stabilitas dan nilai-nilai pribadi antara kamu dengan dia dalam konteks hubungan gitu. Meskipun gak ada yang betul-betul, kalau dibilang kayak betul, tapi ya gak tahu juga sih ya. Di sini aku lihat ada beberapa sih, tapi Aries ada, apa namanya, Taurus juga ada, Taurus juga ada. Lagi ya, kayaknya itu aja sih yang paling dominan aku lihat gitu ya. Nah tapi nanti coba cek lagi Sun, Moon, and Rising kalian, karena aku nggak mau terlalu dalam zodiak, kecuali kalau aku lagi mau bahas tentang zodiak. Aku pikir jelas ya pesannya. Ya gitu tadi, untuk yang paling 1, dia berpotensi besar jadi jodoh sejatimu, jadi sama kamu, dengan syarat kamu harus pintar mainin hubungannya gimana, dan nggak boleh terlalu maskulin gitu, mengatur gitu ya. Dan juga sabar, hargai proses.
emang walaupun kita nggak tahu ke depannya gimana, tapi ini orang berpotensi besar dengan kamu. Aku rasa cukup sekian ya. Thank you so much for watching and see you for the next reading. Bye bye. Nah, kita ambil yang pile yang kedua. Ada 2 orang ini, ada forgiveness. Aku taruh dulu ya. Fight the battle I can win. Coba kita lihat. The Hanged Panda, Six of Wands. Ada The Hermit. Ini energi besar-besarnya itu tuh kok gini amat. Is it safe for you to love? And New Moon in Sagittarius. Oh, this is my zodiac. Sagittarius. Ada yang di sini yang Sagittarius juga gak sih? BTW aku Sagittarius. Jadi bulan depan aku ultah. So, mari kita lihat sama-sama. Seperti aku bilang tadi, untuk yang pilih pile 2 ini adalah orang-orang yang berjuang untuk hubungannya. Juga yang kedua, yang berkorban gitu. Yang kayak apa ya, ada perbedaan yang besar sehingga perlu waktu, perlu upaya untuk merubah perspektif gitu, mengubah sudut pandang. Contohnya, sebagian dari kalian ada yang nikah janda, nikah sama bujang gitu, ada yang duda nikah sama anak gadis. Pokoknya gitu sih, yang intinya orang-orang yang pilih yang kalian yang milih pile ini berupaya, berusaha untuk mendapatkan restu dari orang-orang gitu. Dan ini bisa sih gitu. Jadi ini memang orang-orang yang memang banyak berjuang sih di yang pilih pile kedua ini gitu. Lalu ada The Hermit. Ini kan sesuatu kayak apa ya? The Hermit itu mencari ke dalam diri sendiri, masanya kontemplasi gitu ya. Perlu kamu banyak merenung sih, orang yang pilih pile ini. Maksudnya salah satunya itu tuh dia dengan cara gini, apakah bisa ngelihat bacaan gitu, tarot atau segala macam gitu. Pokoknya dia merenung dengan dirinya sendiri gitu. Jadi intinya apa? Kombinasi kartu-kartu ini sebenarnya menunjukkan bahwa untuk mengetahui sebenarnya apakah dia adalah jodohmu atau tidak, contoh jodoh sejati, maka diperlukan upaya luar sama upaya dalam, introspeksi mendalam, perubahan perspektif, dan juga mendengarkan intuisi. Kenapa? Seperti aku bilang tadi, ini hubungan yang nggak mudah dilalui. Banyak pengorbanan perspektif, perlu mendapatkan dukungan orang-orang karena kalian memang berbeda gitu ya. Di pikiran orang berbeda, padahal yang namanya satu lagi, ada di sini yang terpaut sangat jauh umurnya selain dari status yang aku bilang tadi. Dalam artian gimana? Kayak mungkin ada di antara kalian yang dituduh kayak pedofil gitu ya. Ada yang suka kayak sukanya orang tua gitu. Tapi inilah yang sebenarnya rintangan yang paling besar, dan sampai kalian juga berpikir ini orang betul nggak ya buat aku gitu. Kalau kamu mau tahu ini jodoh sejatimu atau bukan, ya kamu harus melalui tahap-tahap tadi, kontemplasi, berpikir gitu ya, sampai menarik diri untuk diri sendiri dulu gitu. Jadi kemungkinan besar dia bisa jadi jodoh sejatimu. Karena kenapa? Di sini dari awal sudah ada yang namanya pengorbanan gitu. Dan yang namanya jodoh itu perlu diusahakan, perlu diupayakan. Nah, kalau responnya baik, kalau memang semesta sudah kamu usahakan, lalu dia dapat untukmu, itulah rezekimu, itulah jodohmu. Tapi kalau setelah kamu tidak usahakan, setelah kamu usahakan namun dia tidak bisa bersamamu, berarti memang dia bukan untukmu. Tapi ini adalah seharusnya ini bisa menjadi kamu bisa membuatnya menjadi jodoh sejatimu sih, karena dilihat dari
upayanya itu ini orang-orang yang mau berjuang sih gitu. Dan seperti ini, it is safe for you to love. Ini konfirmasi sih. Ini konfirmasi bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuka hati gitu. Kamu diingatkan bahwa mencintai adalah hal yang aman dan tidak perlu takut untuk mengekspresikan. Jadi karena memang banyak, seperti aku bilang tadi, banyak ketimpangan, susah mendapatkan restu, sampai kamu mungkin berpikir bahwa ini aman gak ya? Sebenarnya seperti aku bilang tadi, sebenarnya itu tuh memang aman. Selama kamu aman, selama kamu nyaman, kamu mau, kamu suka, itu sebenarnya aman. Hal-hal yang di luar itu tuh adalah semua kayak apa ya? Kamu bisa anggap bahwa semua itu hanyalah bunga-bunga dari kehidupan aja gitu. Untuk stimulasi ke depannya gitu. Karena setelah berjodoh, setelah menikah, setelah bersama, mungkin ujiannya akan lain gitu. Dan ada the new moon in Sagittarius, focus on the positive. Ini kembali lagi kamu ditegaskan bahwa yang penting adalah kamu tentukan dulu tujuanmu itu apa kalau dengan bersama orang ini gitu. Mengembangkan pandangan yang lebih positif tentang cinta gitu, nggak usah ada lagi takut-takutnya, nggak usah ada lagi kayak nanti kalau nggak direstui orang tua gini. Sebenarnya itu tuh enggak, itu hanya pemikiranmu aja. Perluas wawasan dan pengalaman dalam hubungan gitu. Maksudnya bukan berarti kamu harus cobain semua orang gitu, enggak. Jadi kamu bisa belajar dari hubungan-hubungan orang lain yang sukses ya, jangan yang nggak sukses. Jangan terima nasihat dari orang yang tidak sukses dalam hal yang sedang kamu mintai sarannya gitu. Jelas ya, ada Sagittarius gini sini. Sagittarius itu gimana ya kalau aku bilang? Kalau Sagittarius itu mungkin terkenal lebih playful, tapi ketika beneran ya benar gitu. Karena memang agak susah juga untuk orang-orang di sini gitu. Lalu ada juga Pisces, ada apa lagi ya aku lihat, ya ini sih. Kayaknya gitu sih, kayak Pisces yang paling ini. Ada beberapa sih, cuman kayaknya aku mau sebut rahasia. Yang udah kelihatan aja sih. Aku pikir cukup sekian ya, cukup jelas kalau ditanya ini orang jodoh sejatimu, itu tergantung dari pemikiran kamu lagi dan tergantung kontemplasimu, tergantung pilihanmu dan tergantung tujuanmu. Bisa, karena kenapa? Kalau kamu setelah lelah berjuang, berarti kalau kamu menginginkan dia cinta sejatimu, ya ini aman untuk dicintai gitu. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Ini konfirmasi lagi. Nggak usah pikirin yang udah lalu, pikirin aja masa depan, apa yang mau, goal yang mau kalian capai. Dan sama kan, I've been fighting a battle I can't win gitu, sesuatu yang memang belum pernah dicapai gitu. Jadi dia tuh sebenarnya kamu atau dia itu tuh orang yang pejuang seperti aku bilang tadi. Kamu udah lama nungguin hal ini. Jadi seharusnya ini untuk kamu gitu. Kalau kamu mau gitu. Aku pikir cukup sekian ya. Mudah-mudahan kamu bisa nangkap pesannya. Kalaupun ditanya sebenarnya ini tuh lebih nggak jelas lagi ketimbang dari file 1. Tapi kira-kira begitulah keadaannya ya. Thank you so much. See you for the next reading. Bye-bye. Dan ini file ketiga, file terakhir ya. Kita lihat apakah dia jodoh sejatimu atau bagaimana. Bagaimana ceritanya Ferguson? Wow, the Strength, 5 of Cups. Very soon. Yuhu. Aku atur dulu ya. Full moon in Taurus. Balance. I dream about a future with you. 2 of Pentacles, 5 of Cups. Aku coba deh. Hey, kesini sayang.
Nah, untuk yang pilih file ini, file ketiga, aku lihat ini juga adalah sebuah hubungan yang penuh tantangan ya, dan gak cuma tantangan, itu juga ada sesuatu hal yang memang banyak hal yang memang harus dirubah gitu. Kalau kalau dengan orang ini. Tapi ini tuh juga yang namanya proses berkembang. Jadi kalau aku lihat yang pertama ada two of Pentacles. Ini kan menunjukkan keseimbangan dan fleksibilitas gitu. Ya, yang pilih file ini ataupun yang orang yang kamu tanyain memang sedang menyeimbangkan berbagai aspek dalam kehidupannya gitu, termasuk hubungan asmara. Ini juga membutuhkan adaptasi dan manajemen waktu yang baik. Karena pada dasarnya intinya sama kan, di sini balance juga, bisa aku bilang di sini balance, di atas balance, di bawah juga balance gitu. Balance sih kuncinya. Karena kenapa hubungan yang jodoh sejati itu memerlukan keseimbangan antara komitmen dan kebebasan pribadi gitu. Yang kedua ada strength. Strength itu kan yang namanya kekuatan yang gimana, kekuatan yang memang bukan terlihat dari fisik, tapi kekuatan seperti mental, penjagaan, dan hati yang lainnya. Ini kan melambangkan kekuatan batin gitu ya. Memang kalau untuk ini hubungan kalian ini, kalau ditanyakan dalam hubungan jodoh ini apakah dia jodoh sejatimu, ini menunjukkan bahwa diperlukan ketabahan dan keberanian untuk membangun hubungan yang kuat dan bertahan lama. Karena jujurnya yang aku ngerasa ya, yang pilih pile 3 ini nih memang bukan cuman kalau 2 mungkin lebih banyak cobaan ya. Kalau ini tuh lebih kayak sama sih sebenarnya, cuman bedanya ada beda sih. Situasinya mungkin berbeda gitu. Terus ada Five of Cups. Ini kan lambang kayak kayak meratapi yang udah selesai dan nggak bisa fokus sama hal yang masih ada gitu. Five of Cups ini kan kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan gitu. Ini bisa menandakan bahwa ada rintangan emosional sih yang perlu diatasi. Mungkin ada perasaan kecewa atau kehilangan yang perlu dihadapi dan diterima sebelum bisa melangkah maju bersama gitu. Sepertinya kalau yang file 2 itu tantangannya itu tuh lebih dari luar dalam artian seperti kayak doa restu, perbedaan antara kamu dan dia yang sangat jauh gitu, dari umur segala macam, ekonomi. Dan kalau untuk yang file 3 ini lebih ke dalam diri seseorang. Makanya tadi tuh ada yang namanya the strength gitu. Entah ini bisa aja yang pilih file ini pernah kecewa dengan hubungan yang mereka jalani tapi juga nggak mau berakhir gitu. Atau pokoknya demikian, kalau file ini tuh lebih ke dalam diri sendiri gitu ya, sehingga ketika kita berfokus dengan hal yang menyakitkan di masa lalu, kita itu tuh tidak memiliki, bakal ketutup sama potensi-potensi baik di masa depan gitu. Dan aku percaya sih, kenapa hal ini, karena yang namanya pengkhianatan atau enggak apapun itu dalam yang namanya percintaan itu tuh nggak enak pastinya. Manusia itu karena posisinya tuh begini, ketika kita memaafkan untuk orang yang sama, memberikan kesempatan kedua kali, justru itu sebenarnya kita hidup dalam bayang-bayangan ketakutan. Takut menjadi bodoh, takut diperlakukan kedua kali hal sedemikian gitu. Tapi hubungan ini menghadapi tantangan, tetapi memiliki potensi untuk berkembang juga menjadi jodoh gitu. Karena memang seharusnya hidup itu diperlukan keseimbangan, karena hubungan ini tuh nggak ada keseimbangannya gitu, emang dari awal nggak ada keseimbangannya gitu. Tapi kalau kalian mau belajar, dia atau siapapun di sini kalian terikat, ini bisa berpotensi menjadi jodoh gitu, bisa dilanjutin. Kalau nggak mau belajar ya nggak bisa gitu. Jadi tergantung kamu dan dianya mau belajar nggak gitu.
dan kemampuan untuk mengatasi kekecewaan dalam hubungan ini tuh bisa bertahan sama tumbuh. Itu tadi, ini kasusnya untuk yang pilih pile 3 ini, itu kalian orang-orang yang pernah tersakiti atau pernah menyakiti gitu ya. Ini tipe bukan orang-orang yang mendapatkan kesempatan kedua lah, bisa aku bilang. Nah, ini dia. Kasusnya tuh begini. Orang-orang yang mendapat kesempatan atau memberi kesempatan kedua sama pasangannya gitu. Dan seperti kita lihat, very soon clearly decide what you want to that it comes to you now. Sebenarnya tuh sama sih, sama kayak 2, sama 1. Dalam hubungan percintaan ini tuh kita, bukan kamu, kita semua orang itu tuh memang harus jelas dulu sebenarnya dia mau apa, maunya bagaimana gitu. Karena banyak aku lihat teman-teman yang mereka udah jalan lama bertahun-tahun, tapi mereka nggak tahu sebenarnya yang mereka inginkan itu dalam sebuah hubungan apa gitu. Itu sangat disayangkan sih menurutku, sangat disayangkan. Apapun ceritanya, ketika kita setiap tujuan itu tuh pasti punya tumpuan gitu. Setiap tujuan itu tuh pasti punya arah akhirnya itu tuh di mana. Setiap tujuan itu tuh pasti punya jalannya masing-masing gitu. Jadi kamu memang harus fokus dulu sebenarnya ingin kamu capai apa gitu. Dan kondisikan dengan keadaanmu. Terus ada full moon in Taurus juga, detoksifikasi. Ini kan yang aku bilang, orang-orang yang punya memberikan kesempatan kedua atau mendapatkan kesempatan kedua pasti memiliki hutang untuk, enggak sih, ya semua orang tuh kalau gagal dalam percintaan memiliki hutang untuk bisa rilis itu energi-energi negatifnya. Juga pun kamu yang masih bersama dengan orang yang sama setelah memaafkan kesalahan yang dia buat, atau ini posisinya kamu gitu, pasti butuh yang namanya rilis dulu, pandangan yang berubah segala macam, belajar banyak hal gitu, baru bisa. Dalam artian ini tuh seperti kisah dari penyucian jiwa gitu, penyucian jiwa untuk bisa dapat menuju ke tahap yang lebih baik gitu. Kira-kira situasinya itu tuh begitu gitu, very soon. Ya kan, melepaskan pola pikir dan kebiasaan yang kayak kemarin. Ada banyak hal berubah ketika kamu ingin memilih dengan orang ini dalam hubungan ini gitu. Jadi bahwa ingatlah, semua proses itu tuh perlu introspeksi dan kejujuran terhadap diri sendiri. Jadi kalau ditanya sebenarnya ini jodohmu atau bukan, potensinya ada besar. Cuman skenarionya untuk orang ini tuh beda. Kalau yang pertama itu karena terlalu cepat. Kalau ini bukan. Kalau ini tuh tergantung kalian mau belajar atau enggaknya. Bisa berpotensi dia menjadi jodohmu dengan syarat kamu harus belajar gitu. Bisa kalau yang pertama tadi berpotensi menjadi jodoh dengan syarat nggak usah buru-buru gitu. Kalau yang ketiga berpotensi menjadi bodoh, tapi setelah kamu melalui banyak pelajaran dulu, belajar dulu dengan banyak semesta segala macam, baru bisa. Tapi kalau kamu nggak terima hal itu, ya dia nggak jadi jodoh sejatimu gitu, atau kalian nggak berjodoh. Itu aja sih kuncinya. Terus yang kalau dilihat apa-apa aja di sini, yang pastinya ada Sagittarius di sini ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada iya Pisces juga, ada banyak sih di sini, cuman aku nggak mau terlalu ini kali sih. Jadi aku pikir demikian ya. Kalau ditanya dia bakalan jadi jodohmu, jodoh sejatimu atau enggak, tergantung kamunya mau belajar, mau membalance atau gimana. Karena ini sama sih di sini, ini sama ini tuh aku nggak baca lagi tadi. Kenapa? Karena aku lihat itu pesannya sama dari awal, balance. Intinya tuh Two of Pentacles itu tuh sama artinya balance juga. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenge. Seperti aku bilang tadi, ini emang harus kamu memang perlu belajar. Kalau mau jodoh sama dia, belajar gitu, dan support
ada challenge-nya gitu. Dalam artian ini bukan hubungan apa ya, ini hubungan yang nggak mudah sih. Kalau di pertama tadi hubungan yang belum matang, kalau di sini hubungannya nggak mudah gitu. I dream about you, a future with you. Nah, ini memang ada potensi. Kalau kamu mau jadi potensi dia menjadi jodoh sejatimu, ya kamu memang harus belajar. Ya, kamu atau dia harus belajar sama-sama. Ya biasa itu. Cinta itu hadir, jodoh itu hadir tidak hanya sebagai pelengkap kehidupan, tapi juga sebagai sekolah, guru, rumah gitu ya, yang memberikan kamu pendidikan jiwa, hati. Aku rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan jelas apa yang aku bilang. Thank you so much for watching. Nanti aku bakal bikin timelinenya di bawah. Kalau kalian punya ide sesuatu untuk bacaan, please komen di bawah. I'm welcome for that. Dan sekali lagi terima kasih untuk waktunya. And see you for the next reading. Bye-bye.